Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Yang kur semangat sekali? Semangat. Nah, nanti malam tinggal kerokan. Nah. Ya, kur kita pada malam hari ini itu meriah karena mereka adalah OMK. Ya. Dari Adi Yuswo ya, OMK pada zamannya ya. Zaman perang apa zaman apa, Mbak? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia sekitar kita, dalam masyarakat kita itu seringkali mendengar istilah-istilah yang spesial gitu ya. Kalau Anda ke restoran makan lalu orang menawarkan mau paket yang spesial atau tidak gitu ya. Pergi kemana lagi ditawarkan ada yang spesial atau yang biasa saja dan sebagainya gitu ya. Jadi seakan-akan bahkan minum kopi di pinggir jalan pun juga ada kopi yang spesial atau kopi yang biasa saja gitu ya. Nah, lalu spesial ini seakan-akan menjadi suatu hal yang lebih enak, lebih manis ya, lebih mahal dan sebagainya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah ke-6 ini ya, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil dan bacaan-bacaan yang lain. Berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita, Anda dan saya sebagai manusia, sebagai orang Katolik merasa bahwa diri kita itu spesial? Apakah kita, Anda dan saya sebagai manusia itu merasa spesial? Jawabannya adalah saya spesial atau tidak? Ya. Spesial atau tidak? Ya. Iya atau tidak? Ya. Iya? Ya. Iya? Ya.
Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Semangat. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama itu bercerita tentang Petrus yang lagi mumet. Dia bingung. Bingung karena apa? Karena bangsa Israel itu merasa bahwa dirinya itu spesial. Karena kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Maka kami adalah bangsa yang spesial. Dan yang membuat mereka spesial adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang menjadi perdebatan. Yang membuat bangsa Israel itu spesial itu hal sederhana. Yakni sunat. Gitu ya. Bangsa Israel itu punya perjanjian dengan Tuhan dan mereka yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya harus disunat. Lalu itulah yang kemudian menjadi pembedaan. Apakah saya orang Yahudi atau bukan orang Yahudi? Maka setelah Yesus naik ke surga, para murid-murid itu bertengkar dan berdebat hebat. Apakah orang di luar bangsa Israel itu boleh menjadi bagian dari kita? Apakah mereka harus baca kitab suci, baca hukum Taurat juga, ataukah mereka harus disunat atau tidak gitu ya? Maka perdebatan soal spesial atau tidak itu hanya dari hal sepele, yakni soal sunat. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Rasul Petrus itu masuk ke rumah seorang tentara Romawi bernama Cornelius. Tentu saja kitab suci mau menunjukkan bahwa orang ini dan seluruh keluarganya bukan orang Yahudi. Tetapi mereka menerima Tuhan Yesus, mereka menerima kesaksian Petrus, bahkan mereka minta dibaptis seluruh keluarganya. Maka disitulah kemudian Petrus menjadi bingung. Kira-kira apakah orang ini yang bukan orang Yahudi boleh juga menerima Yesus dalam hidup mereka? Apakah mereka juga spesial sama seperti saya? Nah, dalam permenungan itulah kemudian ya kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi bagaimana pada akhirnya Petrus tetap menerima Cornelius sekeluarga, lalu kemudian mereka dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita lihat dalam bacaan pertama kerap kali juga ada dalam kehidupan kita setiap hari. Kerap kali kita merasa spesial, kita merasa lebih daripada yang lain. Bahkan kita merasa orang lain tidak layak untuk menerima seperti apa yang saya terima, gitu ya. Dan ada begitu banyak alasannya yang membuat pembedaan-pembedaan semacam itu. Dan bagi saya, dalam bacaan-bacaan selanjutnya, apa yang membuat Petrus itu menerima Cornelius untuk menerima Yesus sederhana. Yakni sama seperti yang disampaikan pada surat Rasul Yohanes, ya, ataupun dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, bahwa Allah adalah kasih. Bahkan dikatakan juga Yesus mengatakan demikian gitu ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Maka atas dasar kasih itulah kemudian Petrus menerima keluarga Cornelius untuk kemudian dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan sederhana dari saya. Mari kita merenungkan bersama-sama. Apakah hidup kita juga merasa spesial? Spesial artinya dalam konteks permenungan kita malam hari ini, apakah saya juga merasa dikasihi dan dicintai oleh Tuhan? Mari kita melihat bahwa dalam permenungan kita setiap hari, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ada begitu banyak orang yang merindukan untuk dicintai dan dikasihi, tetapi tidak bisa. Karena ada begitu banyak pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh manusia. Misalkan apa? Misalkan saja agama gitu ya. Lalu agama membuat orang tidak bisa, sulit untuk mencintai satu sama lain. Yang tadinya agama ada untuk supaya orang bisa saling mencintai satu sama lain, malah dipakai untuk permusuhan. Misalkan yang lain lagi apa? Belum lagi tadi, sama seperti dalam bacaan pertama,
ada suku, bangsa, ya, lalu mulai warna kulit, ya, warna rambut, bentuknya dan sebagainya, lalu orang merasa dibeda-bedakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa ternyata peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, Yesus membuat jarak antara kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Bahkan seakan-akan ia ingin membuat kita dengan Yesus itu setara. Maka Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita, untuk para murid-muridnya. Maka yang tadinya Yesus mengatakan tidak ada lagi tuan dan hamba, tidak ada lagi tuan dengan budaknya, semuanya sepantar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini kita menyadari bahwa kita, Anda dan saya itu sungguh-sungguh spesial di mata Tuhan. Anda dan saya itu menerima kasih karunia dari Tuhan dengan porsi yang sama. Maka kita diundang, mari kita juga belajar untuk mengasihi orang lain, mencintai orang lain, keluarga kita, orang-orang yang kita jumpai, dan mereka yang kita layani setiap hari. Mari kita belajar bersama-sama, supaya dengan demikian, pada akhirnya kita semua, Anda dan saya, dapat berbuah yang berlimpah. Sama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini kita menyerahkan diri kita, hidup kita, dan bilanglah dengan diri kita sendiri gitu ya, bahwa saya itu spesial di mata Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan, maka saya sekarang mau mengasihi orang lain, mengasihi keluarga saya dan mereka yang kita layani. Mari kita hening sejenak.